Terus menawi setiap Senin kawula ngaos wonten Masjid Al Hidayah pembahasanipun fikih, menawi wonten pesantren Darul Hidayah tiap Ahad pagi insyaallah kita bersama-sama akan membahas tentang manhum ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah itu yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah adalah gemar bersolawat, gemar menyebut nama Nabi Muhammad, dan meyakini bahwa dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akan ridho kepada hambanya. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka segala macam kesulitan, segala macam mara bahaya, segala macam penyakit, dengan berkat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan angkat segala macam kesulitan tersebut. Bahkan ada sebuah kesulitan, ada sebuah musibah yang ini nek saged kula aturke hampir melanda ke seluruh orang, bahkan sak ulamanya, bahkan sak ustadznya, bahkan sak orang solehnya, bahkan termasuk orang-orang yang dalam kacamata syariat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terkena sebuah musibah ini, terkena sebuah ujian ini. Apa ujiannya? Yaitu himpitan kubur. Ujianipun apa, Mbak? Himpitan kubur. Dados wonten hadis sahih rawahul Imam Tirmidzi. Hadis sahih wal Imam siapa? Wal Imam Tirmidzi. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bilih beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Sa'ad bin Mu'ad. Jabir cerios, suatu hari ketika sedonya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat sinten Mas? Sa'ad bin Mu'ad menika sedo, saya bersama para sahabat derek ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertakziah ke makam Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'ad sedo, Kanjeng Nabi ngejak bersama para sahabat, termasuk diantaranya perawi hadis ini namanya Jabir bin Abdullah, untuk sareng-sareng takziah kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Maka berarti dari sini Sa'ad bin Mu'ad niku termasuk sahabat, orang yang menjadi sahabat, orang yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Jangankan kok dibandingkan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, beliau adalah pemimpinnya para wali di seluruh zaman, di mana semua wali berada di bawah komando beliau, berada di bawah panji-panji kewalian beliau. Juga di antaranya ulama tasawuf yang kita ikuti, Imam Junaid Al-Baghdadi, juga di antaranya Imamul Ghazali. Ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai guruku, wahai ulama, wahai kiai, wahai syekh, jenengan niki lak waliullah hebat, kinten-kinten jenengan dibandingkan dengan satu sahabatnya Nabi Muhammad, yang sahabatnya Nabi niki nyuwun pangapunten paling boten saged napa-napa. Tekoni salat aku ora mudeng jawabane, tekoni wudu aku ora mudeng jawabane, tekoni napa melih mboten mudeng jawabane. Sing paling mboten paham agama, sing paling rendah derajatnya niku nek kalih jenengan langkung mulya pundi? Ada orang tanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jenengan niku lak disetujui oleh seluruh para ulama, seluruh para wali sebagai Sultanul Aulia. Kinten-kinten nek cara jenengan, panjenengan, kedudukan yang jenengan miliki, pangkat yang panjenengan miliki, dibandingkan dengan sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya, lebih mulia siapa? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wallah, demi Allah, jangankan kok dibandingkan saya, jangankan kok saya dibandingkan para sahabat, saya dibandingkan dengan debu, yang debu itu menempel pada sandalnya Nabi Muhammad SAW, jauh lebih mulia debu yang menempel pada sandalnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangankan kok sama orang yang berjumpa dengan Nabi, jangankan kok sama orang yang langsung bermuwajah dengan Nabi, jangankan kok sama orang yang langsung bermulazamah dengan Nabi,
Jangankan kok sama orang yang langsung dep-depan ngaji sama Nabi Muhammad. Saya sama debu yang menempel bukan kepada kulit, kepada sandalnya Nabi Muhammad lebih mulia debu yang menempel pada sandal Nabi Muhammad dibandingkan saya. Padahal kalau panjenengan baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karomahnya luar biasa. Dan itu bukan kok dongeng, tapi betul-betul cerita fakta. Di mana beliau suatu ketika didatangi oleh wali santri. Wali santri ini kemudian matur dumateng beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani, pripun niki kabar putra kula teng pesantren jenengan, kiten-kiten sehat napa mboten? Sebab ndek wingi anak kula niku WA kula. Bapak niki sangu telas tapi awak tetep waras. Awak waras tapi sangune napa? Sangune telas. Niki pripun kabaripun? Oh anu Pak, anak jenengan saya ngajine pun alhamdulillah pun ngaten. Pun akhirnya ketika badhe pamitan kondur, bapak ibunipun menika titip ingkung ayam goreng utuh kepada Syekh Abdul Jilani, bukan diberikan kepada Syekh Abdul Jilani, tapi titip kepada beliau untuk diserahkan kepada anaknya. Syekh Abdul Jilani, niki anak kula teng mriki kok kita tambah kuru. Niki kula titip ayam goreng utuh. Mengke nyuwun tulung panjenengan paringaken dumateng putra kula asmanipun fulan. Oke. Akhiripun ketika wayah tilian berikutnya, bapak ibu ini bertemu dengan anaknya ditikoni, "Piye nang, ayame nak apa ora?" "Ayam napa, Bu?" "Oh, ndek iki kae tak kirim ayam goreng tak titipkan gurumu." "Lho, ayam napa, Bu?" Akhirnya kemudian, "Mosok mboten tekan kowe?" "Mboten." Akhirnya kemudian moro tenggine dalemipun Syekh Abdul Qadir Jilani pengasuh pesantrennya. Akhirnya kemudian beliau tanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau wingi lak kaula sampun titip dumateng jenengan ayam ingkung utuh. Niki kok kula ndek wau tanglet dumateng putra kula, kok malah mboten tekan ayamipun." Akhirnya pun Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, "Oh ngoten nggih Bu nggih. Oh sekedap. Mas nyeluk santri dalem. Mas, niku nyuwun tulung sing teng sampah enten balung-balungan ayam mang beto mriki. Enten balung-balungan ayam sing ayam ndek wingi pun didahar telas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, tinggal balungane mawon. Dadi umpama pupu garik balunge, umpama tepong garik balunge, umpama ndas garik nopone berarti. Jenengan bareng nek mangan ndas pitik sak balung-balunge jenengan mangan ya soalé ini. Jadi tesih komplit balung-balungannya kemudian dipun kempalaken. Akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Kum biizni." Jadilah engkau menjadi ayam utuh lagi dengan izin saya. Para ulama kemudian membahas kenapa Syekh Abdul Jilani tidak mengatakan biidznillah, karena beliau ketika itu sudah sebelumnya berdoa, sudah sebelumnya memohon kepada Allah, sehingga seakan-akan apa yang beliau mohonkan kepada Allah itu hendak dikabulkan oleh Allah, beliau sudah pirsa. Sama kayak dengan kata-kata panjenengan periksa kepada dokter, maka panjenengan katakan, "Dokter, tolong sembuhkan anak saya." Padahal saya menyembuhkan Allah napa dokter? Allah napa dokter? Tapi ketika jenengan matur dumateng dokter, "Dokter, tolong sembuhkan anak saya." Syirik napa mboten? Syirik napa mboten? Syirik napa mboten? Mas-mas, mbak-mbak minta makan kepada Ustaz Muklas. "Ustaz Muklas, kula niki luwe, kula nyuwun maem." Padahal yang memberikan makan Allah atau Ustaz Muklas? Allah atau Ustaz Muklas? Maka ketika teman-teman bilang, "Ustaz Muklas kula nyuwun jenengan paringi daharan." Syirik napa mboten? Mboten syirik. Itu namanya bahasa lisan, beda dengan bahasa hakiki. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kum biidni, maksudnya adalah kum biidnillah alladzi adzanli. Berdirilah engkau, jadilah engkau menjadi ayam yang utuh dengan izin Allah yang Allah telah memberikan izin kepada saya. Aslinya seperti itu. Sehingga ketika disingkat kum biidni, akhirnya setelah diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani kum biidni, balung niku ngerti-ngerti menyatu melih. Sing tepong gatuk karo pupu, pupu gatuk karo ceker. Niki sing kulino mangan ayam ngerti posisine iki. Jadi ceker gatuk karo pupu, gatuk karo tepong. Duri sithik ana dodo, gatuk karo sayap. Duri sithik ana gulu, enek ndas. Menjadi satu dan kemudian menjadi satu ayam yang utuh. Berarti Syekh Abdul Qadir Jilani mulia atau tidak mulia? Hebat atau tidak hebat? Itu pun kata beliau masih kalah kedudukannya dengan sandal
yang sandal itu ada debunya, yang debu itu menempel pada sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bagaimana dengan kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum? Maka sahabat ini memiliki kedudukan yang paling mulia kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu. Berarti Sa'ad bin Mu'adz yang ketika itu meninggal dunia, orang mulia atau orang biasa? Orang mulia sebab beliau sahabat. Akhirnya Jabir bin Abdullah ngerencangi Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam Sa'ad, untuk ziarah takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Jabir bin Abdullah mengatakan, "Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkang mimpin salat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz itu adalah Rasul Muhammad sallallahu. Jenazahnya diimami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Orang ini mulia atau tidak mulia? Mulia. Bahkan menawi panjenengan membaca sejarah, membaca doa-doa para sahabat, dungane para sahabat beda dengan kita. Menawi awak dhewe dungane, ya Allah panjangkan usia saya, panjangkan usia saya, panjangkan usia saya. Tapi menawi para sahabat ndonga dumateng Gusti Allah, ya Allah jangan engkau berikan kepada saya usia yang usia saya lebih panjang daripada usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kula niku iri dumateng para sahabat sing sedone ndisiki Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, Kanjeng Nabi datang untuk mendoakan dia. Kanjeng Nabi datang untuk mensolatkan dia. Tapi menawi Kanjeng Nabi sedo rumiyin, kula isih urip, betapa celakanya diri saya ya Allah. Ngoten nek murid kalau guru nek aja ndonga ya Allah, guruku ben mati sik ya Allah. Aja ngono ndongane. Mas saya dipraktekke bariki ya. Ayo kowe pilih mati sih apa Gus Ari sing mati? Ayo pilih ndi Mas Ayo? Hah? Pilih awakmu sing mati engko tak pimpin khole. Oh, khol Gus Ari dumateng Mas Sahya misale. Ayo, ya Allah kula pengin binjing sing mimpin khol kula niku Gus Ari ya Allah. Sing maulid Habib Musyarif ya Allah. Ngono Mas Saya ya. Mau tak amin nggih, tak Fatihai. Benten kalih kelas kula jenengan nggih. Kelasnya kalau jenengan wes sing liyane mati kabeh mboten napa-napa ya Allah, kula tak urip dhewe. Niku nek kelasnya kula jenengan. Tapi nek para sahabat mboten. Betapa mereka iri melihat Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibu angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika meninggal dunia, Kanjeng Nabi langsung nampani jenazah beliau dari liang lahat. Kemudian Kanjeng Nabi mendoakan kubur dan kemudian melepas jubahnya dan kemudian menyelimutkan kepada jenazah Fatimah binti Asad, di mana Nabi Muhammad SAW menjamin orang yang memiliki sambungan kepada Nabi Muhammad tidak mungkin diadab oleh Allah. Apalagi jubahnya Nabi Muhammad dititipkan, diselimutkan kepada jenazahnya Fatimah binti Asad. Kira-kira malaikat umpama meh gebuk wong niki enek jubahe Kanjeng Nabi pekewuh napa mboten gitu. Sahabat ini ketika melihat Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia disolati oleh Nabi Muhammad. Maka kemuliaan beliau yang kedua adalah ketika meninggal dunia disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Falamman sarafa, ketika selesai anggenipun ngubur jenazahnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Kanjeng Nabi Muhammad di atas kuburnya Sa'ad bin Mu'adz, beliau kemudian membaca tasbih panjang sekali durasinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Akhirnya Jabir bin Abdullah mengatakan, saya dan para sahabat mendengar Kanjeng Nabi Muhammad baca tasbih, fasabbahna ma'ahu. Banjur kula lan para sahabat derek maos tasbih sareng kalih Kanjeng Nabi di atas kuburnya Sa'ad bin Mu'adz. Berarti ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad mau tasbihnya pelan-pelan atau keras? Pelan-pelan atau keras? Keras sebab napa kok keras? Sahabat mireng. Sahabat napa? Mireng. Bibar beliau tasbih, fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian mau takbir tawilan panjang durasinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Krono kula sak rencang mireng Kanjeng Nabi maos takbir, kula sak rencang derek maos takbir sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, fahallala Rasulullah, Kanjeng Nabi maos tahlil tawilan panjang durasinya. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Fahallalna ma'hu, maka kula sak rencang krungu
derek tahlil sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau nanti damel tulisan teng grup WA Buya Soni niku kok ada orang yang bertanya, siapa orang yang pertama kali mengajarkan untuk membaca zikir, untuk membaca kalimah thayyibah, untuk membaca tahlil di kuburan? Maka jawabannya yang pertama kali mengajarkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya begitu pembacaan doa selesai, kultu sahabat Jabir tangklet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta wa halalta. Duh Kanjeng Nabi, jenengan niku kok bibar jenazah dikuburkan kok jenengan dadak waoske tasbih, kok dadak jenengan waosaken takbir, kok dadak jenengan waosaken tahlil, kok mboten kaya wong Sukoharjo sing wis bar dikubur wis gak usah didikirke langsung mulih. Ngoten to wong Sukoharjo to? Tanggane jenengan niku lho Bu nggih. Kanjeng Nabi jenengan niku kok mboten kaya wong pundi, mboten kaya wong Solo Raya aja sing jarene nek wis mati ki ya wis mati rasa ditalkenke, rasa didikirke wis langsung mulih ya mulih. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, qad tadayaqa hadzal 'abd salih qabruh. Kata Kanjeng Nabi, hamba Allah yang saleh ini, berarti Sa'ad bin Mu'adz punya kemuliaan yang ketiga, diakoni dumateng Kanjeng Nabi Muhammad menjadi hamba Allah yang soleh. Menawi Ustaz Mahrus ngarani kula, Gus Ari niku soleh. Ustaz Mahrus ngertosi kula nek pas teng pondok. Menawi panjenengan ngarani kula soleh, panjenengan ngertosi kula menawi pas ramah. Menawi pas liya-liyane kula niku wong elek lan jenengan mboten ngertos. Tapi menawi sing ngakoni hamba soleh itu keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, berarti kira-kira wong niku soleh abal-abal atau soleh betulan? Abal-abal atau betulan solehnya? Soleh betulan. Maka Sa'ad bin Mu'adz kurang nopo mulyane? Satu, beliau sahabatnya Nabi Muhammad. Dua, beliau ketika wafat disolatkan jenazahnya oleh Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi yang jadi imam. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad mengakui beliau sebagai hamba Allah yang soleh. Tapi kata Kanjeng Nabi Muhammad, laqad tadayaqa hadzal 'abdus salih qabruh. Betul-betul saya melihat bahwa hamba Allah yang barusan kita makamkan tadi dihimpit oleh kuburnya. Sahabat, kemudian orang saleh, kemudian pasedo diimami oleh Kanjeng Nabi salat jenazahnya. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruh. Kuburnya betul-betul menghimpit hamba Allah yang soleh ini. Nah, terus kula jenengan kados pripun, Pak? Kula jenengan kados pripun terus menawi benjing pas itu? Hatta qara'tu anhu, sampai kemudian katakan Nabi Muhammad, sehingga kemudian saya bacakan dzikir, saya bacakan tasbih, saya bacakan takbir, dan kemudian saya bacakan tahlil, sehingga Allah Subhanahu wa taala melepas himpitan kubur tersebut. Berarti pertanyaan kula sing nomor setunggal, berarti waosan dzikir, waosan kalimah thayyibah ingkang kita hadiahkan dumateng tiyang sing sedo, manfaat boten dumateng wong sing mati? Manfaat napa mboten? Manfaat. Pelajaran yang nomor 2, berarti himpitan kubur menika terjadi berapa jam setelah prosesi kuburan, Pak? Setelah jenazah dikuburkan, kira-kira himpitan kubur terjadi berapa jam sesudahnya? Terjadi berapa jam sesudahnya? Langsung. Sebab napa? Ketika Kanjeng Nabi bibar nguburakan Sa'ad bin Mu'adz, Kanjeng Nabi miyos napa mboten? Ndak, Kanjeng Nabi masih di tempat. Kanjeng Nabi napa mampir dariyen? Enggak, Kanjeng Nabi masih di tempat. Kanjeng Nabi napa mampir ngobrol riyen? Mboten, Kanjeng Nabi masih di tempat. Dan begitu jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke liang lahat, kemudian kuburannya ditutup, Kanjeng Nabi langsung mimpin subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, dengan berkat zikir yang saya baca tadi, saya melihat Sa'ad bin Mu'adz dihimpit kuburannya, kemudian Allah melepaskan dia dari himpitan kubur. Oh,
maka nanti pesan kulo, walaupun misal ada mayit yang dimakamkan jam 8 pagi, jenengan dalune langsung tahlilan, tapi jangan sampai pas dikubur setelah dikuburkan ora ono talqin. Pas dikubur setelah dikuburkan jangan sampai tidak ada zikir sama sekali. Jangan sampai tidak ada bacaan kalimat thayyibah sama sekali. Sebab napa? Sebab sing teng kubur niku grememeng mengke. Walah landi to yo anakku iki kok yo ora ngirimi apa-apa. Bayangkan dikubur jam 8 pagi, tahlilane jam 8 bengi. Kira-kira pirang jam ngenteni wacanan zikir? 12 jam. Walah bocah trondolo tenan iki. Wes. Aku dikubur jam 8 esuk kok jam 8 bengi lagi tekan kirimane. Maka himpitan kubur ini menawi saged kula aturaken hampir melanda ke semua orang. Bahkan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian beliau adalah orang saleh, bahkan beliau adalah orang yang jenazahnya diimami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam sejarah tercatat ada beberapa orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jenazahnya tidak dihimpit oleh kubur. Diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan, kubur haram untuk menghimpit jenazahnya orang ini. Siapa di antaranya? Saged panjenengan buka di dalam kitab namanya Madza fi Sya'ban. Naminipun apa, Mbak? Naminipun apa, Mas? Yang ngarang sama kayak pengarangnya Jala'ul Afham. Siapa berarti yang ngarang? Sayyid Muhammad bin Alwi Beliau punya ayah namanya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Siapa namanya? Sayyid. Apa kitabnya yang kita pelajari di DH? Ibanatul Ahkam. Berarti saya kalau ketika ujian menikah soal nomor 1 sebutkan nama pengarang kitab. Kok sampai nama pengarang kitab nggak bisa nyebut ke soal nomor 2 sampai nomor 20 nggak dikoreksi. Oh betul, kemarin yang ikut ujian Ghazali ya. Soal nomor 1 apa? Siapa pengarang kitab Ibanatul Ahkam? Siapa pengarang kitab Jala'ul Afham? Siapa pengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Kenapa? Karena kalau jenengan nggak tahu namanya, lemeh Fatihah piye carane? Ya Allah, kula kirim Fatihah ditekoni. Lah karo sapa? Pokoknya sing aran Ta'limul Muta'allim. Ngoten. Jenengan kan ngoten nek karo guru. Iki jenenge Pak Sopo, gak ngerti. Pokok Pak IPS. Iki jenenge Bu Sopo orang ngerti. Pokok Bu Matematika. Ngoten to? Nek karo Gus Ari. Pokok iki sapa jenenge? Pokoke Gus sing ngajar hadis kaya ora ento. Harus disebutkan ya. Bahkan kemarin di Jumatan Santri Hikmah saya bagi sanad di mana teman-teman mendapatkan hadis dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, sambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama pengarang itu wajib teman-teman hafalkan. Nama pengarang, nama guru yang mengajarkan, nama orang tua, nama simbah. Setiap mau ngaji kita Fatihai bersama. Gitu ya teman-teman semua. Nah, di dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan uniknya teman-teman, apa yang akan Gus Ari ceritakan ini juga ada di kitabnya teman-teman Wahabi, yaitu bernama Ustadz Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau merupakan muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau punya kitab namanya Ar-Ruh. Namanya kitab apa, Mas? Ar-Ruh. Yang ngarang namanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ternyata cerita ini juga ada di kitab beliau. Apa? Yaitu ketika madhab kita, namanya madhab Imam siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i. Ketika Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sedo, beberapa hari kemudian sahabat beliau, CS beliau ngaji bareng, nyantri bareng, dadi kiai bareng, duwe pesantren bareng, sama-sama hebatnya. Namanya Imam Al-Asfihani. Imam siapa, Mbak? Imam siapa, Mas? Di Imam Syafi'i punya CS, punya teman sesama ulama, namanya Imam Asfihani, sesama ulama, hebat juga. Imam Asfihani mimpi suatu malam berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Di mana ketika itu Imam Asfihani kemudian mengatakan, tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau wingi lah CS kula nembe mawon kapundhut. Nembe mawon kapundhut. Ma fa'alta li ibni ammik ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi. Beliau Imam Asfihani menyebut Imam Syafi'i kepada Kanjeng Nabi dengan sebutan ibni ammik. Dengan sebutan anaknya paman. Sebab nopo? Sebab Imam Syafi'i ini merupakan keturunan dari imam dari Sayyid Abdi Manaf. Di mana Abdi Manaf ini simbah buyut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar Ma'ad bin Adnan. Tadi di Maulid Barzanji pasal 2 juga ada. Pasal 2 juga ada. Itu menerangkan tentang nasab Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sampai Sayyidina Adnan. Kemudian dalam kitab Jalul Afham kata Imam Maliki, dari mulai Adnan sampai Nabi Ismail bagusnya tidak dihafalkan. Kenapa? Karena belum ada nas yang isbat, karena belum ada keterangan yang pasti tentang urutan dari mulai Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Jadi itu kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki mengutip dari Imam Maliki, beliau mengatakan baiknya tidak dihafalkan. Sehingga yang kita hafalkan Nabi Muhammad sampai Sayyid Adnan, kemudian dari Sayyid Adnan langsung kita sambungkan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, berarti Nabi Muhammad punya ayah namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya ayah namanya Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib punya ayah namanya Sayyid Hashim. Sayyid Hashim punya ayah namanya Sayyid Abdi Manaf. Nah, di Sayyid Abdi Manaf inilah nasabnya Kanjeng Nabi dengan nasabnya Imam Syafi'i bertemu. Sehingga ketika Imam Asfihani matur dumateng Kanjeng Nabi, beliau sebut dengan kata-kata li ibni ammik. Duh Kanjeng Nabi, niki sederek panjenengan nembe mawon sedo. Apa yang panjenengan berikan kepada Imam Syafi'i di alam kuburnya? Di mana kita tahu bahwa siapa orang yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia betul-betul berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Jadi kabarnya kabar yang sikoh, kabarnya kabar yang kuat. Di mana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Asfihani, wahai Asfihani, saya berdoa kepada Allah supaya Syafi'i ini betul-betul ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama tidak diberikan pertanyaan oleh malaikat di alam kuburnya. Terus boten ditikoni man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, boten ditikoni ngoten niku. Riwayat yang kedua tidak diberikan himpitan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau orang sudah tidak diberikan himpitan kubur, maka mesti isinya kenikmatan. Pasti. Maka kemudian Imam Asfihani menebak, duh Kanjeng Nabi, nopo Imam Syafi'i panjenengan paringi bebas dari himpitan kubur niku goro-goro madhabnya yang luar biasa. Ora, kata Kanjeng Nabi. Nopo Imam Syafi'i panjenengan berikan hal yang semacam itu goro-goro ilmunya yang luar biasa, goro-goro gurune sing teng Mekah Sayyidina Sufyan bin Urainah, atau goro-goro gurunya di Maliki, gurunya di Madinah namanya Imam Malik bin Anas, atau gara-gara punya murid ini. Kata Nabi Muhammad enggak. Nah, terus gara-gara apa Kanjeng Nabi sehingga Imam Syafi'i engkau berikan bebas dari himpitan kubur? Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Imam Syafi'i saya bebaskan dari himpitan kubur, saya doakan kepada Allah supaya dia bebas dari pertanyaan kubur, gara-gara dia menciptakan sebuah sholawat ma sami'tu qablaha, yang tidak pernah saya dengar redaksi sholawat tersebut itu dari Imam Syafi'i, dan saya cinta kepada lafaz sholawat itu. Dengan lafaz sholawat ini, kata Nabi Muhammad, Imam Syafi'i mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad. Dan kemudian gara-gara cinta tersebut, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Nabi Muhammad menjamin Imam Syafi'i bebas dari himpitan kubur, Imam Syafi'i bebas dari pertanyaan kubur. Beliau bikin selawat apa yang menjadikan Imam Syafi'i bebas dari himpitan kubur, selawat apa yang beliau ciptakan redaksinya. Afdalas salati wa taslim ala as'adi makhluqatika nuril huda syamsid duha badrid duja sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrikal ghafilun. Nek jenengan kira-kira lali niku mergo ora dilagokne. Nek dilagokne mesti jenengan apal kabeh. Allahumma sholli afdalas salati ala as'adi makhluqatika nur huda, yang kedua syamsid duha, yang ketiga badrid duja, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terus saya ngapal berarti kulino mimpin yasinan, berarti mudin jenengan. Soalnya nek pas tahlilan niki sing maka jenengan nek pas dadi jamaah niki sholawat ciptaan Imam Syafi'i. Nate mboten jenengan ngangen-ngangen. Dari ribuan teks sholawat, enten naminipun selawat Miftah, enten naminipun selawat Fatih, enten naminipun selawat Munjiat, enten naminipun selawat Nuril Anwar, enten naminipun selawat Watori, enten naminipun selawat blo. Dari ribuan teks sholawat, kenapa sholawat ini para ulama kita di dalam kita maos tahlil? Nate ngangen-ngangen mboten? Nate ngangen-ngangen mboten, Bu? Pak. Dari ribuan teks sholawat, kenapa kok Allahumma sholli afdhalas sholati ala yang dimasukkan oleh guru kita di dalam pembacaan tahlil, di dalam pembacaan doa kita kepada orang yang meninggal dunia? Kenapa alasannya? Alasannya adalah tafaulan. Napa Mas? Napa Mbak? Yang kedua juga tabarrukan. Napa Mas? Napa Mbak? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mendengarkan keterangan para ulama di kitabnya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, judulnya Mada fi Sya'ban, bahwa dengan berkat sholawat ini Imam Syafi'i dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga Imam Syafi'i diberikan bebas dari himpitan kubur. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kami berkumpul bersama dengan para sahabat, bersama dengan para tetangga, bersama dengan para handai taulan, bersama dengan para keluarga, untuk mendoakan ahli kubur kami yang telah meninggal dunia dengan membaca sholawat ini. Semoga engkau kersa untuk memberikan kenikmatan yang serupa kepada orang yang kami kirimkan sholawat ini, yaitu bebas dari himpitan kubur. Amin. 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 Jadi kita tahu, kita mendengar dan kita yakin bahwa dulu Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang diberikan kespesialan, yang diberikan keistimewaan, yaitu beliau dibebaskan dari himpitan kubur dengan berkat membaca sholawat ini. Kita, para kiai kita, itu betul-betul menjadikan lafaz sholawat ini menjadi senjata, menjadi benteng yang bahkan dimasukkan ke dalam teks tahlil kita. Jenengan hafal semuanya, dan itu saya jamin semua yang ada pada acara yasinan, tahlilan, ziarah kubur, haul, manakib, maulid, sholawat, istighosah, tawasul, apa boleh? Dan semuanya itu tadi kok meniru para ulama, meniru para kiai, meniru para salafus soleh. Saya jamin setiap detilnya itu pasti ada dalilnya, baik dari Quran, baik dari kanjeng Nabi, maupun dari fatwa para ulama radhiyallahu taala anhum. Mantap betul dari tahlilan. Mantap betul dari tahlilan sakniki. Mantap. Aku iki maca sholawat kok iki sholawat Imam Syafi'i. Sing gara-gara sholawat niki Imam Syafi'i bebas dari himpitan kubur. Maka jenengan maca sholawat mudine cepet ben, jenengan juga ikut umi-umi. Allahumma sholli afdhalas salatu wa taslim ala ashabi makhluqatika nuril huda syamsi duha badri tuja sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara dzikrika. Maka pesan kula dumateng para mudin yang terhormat, nek pas maca sholawat iki ojo di pelan-pelan biar jamaah derek. Sebab sholawat ini sholawat yang ampuh, sebab ini redaksinya yang membuat adalah Imam Syafi'i. Yang terakhir lagi, dari sekian banyak ayat di dalam Quran
6.616 ayat di dalam Al-Quran. Kenapa ketika tahlil, di awal tahlil dibacakan ayat terakhir dari Baqarah? Ayat itu apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan laha ma kasabat wa 'alaiha ma rabbana la tu'akhidhna in nasina rabbana wa la tahmil 'alaina الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kenapa ayat ini yang dibaca? Kok baru ayat wal asri innal insana lafi khusr? Kenapa kok baca ayat inna a'tainakal kautsar? Kenapa kok baru baca? Kenapa? Karena ini merupakan fatwa dari Imam Hambali. Imam sinten Mas? Imam sinten Mbak? Imam Hambali, di mana Imam Hambali ini adalah gurunya Imam Bukhari. Gurunya pun sinten? Gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ulama hadis atau ulama abal-abal? Ulama hebat atau ulama cepete-cepete? Ulama yang diikuti seluruh dunia atau yang dijauhi seluruh dunia? Diikuti seluruh dunia. Imam Bukhari yang hadisnya menjadi hadis paling sahih seluruh dunia, itu dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah, dalam ilmu tasawuf. Beliau punya guru namanya Imam Hambali. Imam Hambali punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150 Hijriah, betul. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Hambali lahir tahun berapa? 164 Hijriah. Muridnya Imam Bukhari namanya muridnya Imam Hambali namanya Imam Bukhari lahir tahun berapa? 194. Kalau 204 siapa? Imam Muslim. Apa? Sekarang dari baru ujian, melakukan ujian ini. Minggu kemarin kita baru selesai ujian UTS ini. Saya ampu yaitu membahas tentang sanad ilmu dari para ulama fikih. Jadi dari para ulama hadis, Imam Muslim 204, Imam Bukhari 194. Imam Bukhari punya guru namanya Imam siapa? Hambali, lahirnya tahun 164, punya guru namanya Imam Syafi'i 150. Ini Imam Hambali yang hafalannya 1 juta hadis. Apa pun pinten Pak? 1 juta hadis. Nek Samidi paling berapal kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Apa itu iki? Ben khotbah Jumat sing diwaca niku terus bapak apale gone niku pas itu. Nek apale gone niku ora apa-apa. Ben mauidul hasanah ora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Diundang oleh kata bupati, ala iyyakum wal muhdatsat fa inna muhdatsatin, diundang oleh acara Allah. Mangga itu tak usah. Nah, pihak ulama kita hafalannya 1 juta hadis. Gurunya Imam Bukhari. Beliau menulis wasiat dimandeng para santrinya. Nah, wargaku, anak-anakku semuanya, ida zurtani, kalau engkau berziarah kepadaku, kalau engkau menziarahi makam saya, maka tolong bacakan di kuburan saya yang pertama suratul Fatihah, dan yang kedua akhir dari surat Al-Baqarah. Imam Hambali ini ulama salaf atau bukan ulama salaf? Ulama salaf. Beliau menganjurkan baca Quran untuk orang mati atau membid'ahkan. Kira-kira kalau Imam Hambali menganjurkan, Imam Samidi membid'ahkan, teman-teman pilih Imam Hambali atau pilih Imam Samidi? Imam Hambali. Jadi begini, sehingga semua susunan yang ada di tahlil, yang ada di yasin, dan semua acara-acara sunnah, saya jamin, saya sudah meneliti satu demi satu. Kenapa kau baca ini? Kenapa kau baca ini? Kenapa kau baca ini?
semuanya ada dalilnya dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari Al-Quran maupun dari fatwa para ulama. Yang fatwa para ulama ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bisa dipertanggungjawabkan secara sanad, dan bisa dipertanggungjawabkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Soal mengatakan Nabi masih jam 5:30, jadi masih lama. Anggini pun kita bersolawat. Jadi tujuannya ciri Ahlus Sunnah Jamaah adalah gemar bersolawat, cinta bersolawat, dan meyakini bahwa solawat adalah merupakan satu thariqah kita. Solawat adalah merupakan satu wasilah kita. Thariqah merupakan satu jalur kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalilnya sangat-sangat banyak. Maka di sini juga kami tempel beberapa dawuhnya para ulama yang berkaitan dengan apa yang terjadi di antara kita. Yang paling selatan ada dawuhnya Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki. Beliau dawuh bahwa santri yang hikmah, santri yang mau bantu temannya, santri yang mau dukung temannya salam-salam ngaji, santri yang mau hikmah ke pesantren, santri yang mau bantu gurunya, itu lebih saya cintai daripada santri yang sekedar pintar. Dawuhnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sebelah utarnya sedikit ada dawuhnya Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan hakikatus syukri, bahwa sesungguhnya hakikat syukur yang sebenarnya adalah syarfu ma'an amallahu bi, menjadikan apapun yang diberikan oleh Allah menjadi ketaatan. Punya harta, hartanya taat. Punya jabatan dengan ketaatan. Punya mata dengan ketaatan. Punya mulut dengan ketaatan, dan lain sebagainya. Kemudian sebelah utaranya lagi adalah dawuhnya Buya. Beliau mengatakan ikon selawat kita adalah Habib Syah. Sudah. Kita ini Syekh Hermania, Darul Hidayah Syekh Hermania. Yang dawi Buya untuk bikin pondok, beliau Habib Syekh. Buya kalau mau apa-apa tanya kepada Habib Syekh. Mau masuk ke sini atau bikin sini, mau masuk begini, anak Habib Syekh. Maka teman-teman semua diberikan wasiat oleh Buya. Kalau sholawatan, tidak usah pakai cara yang aneh-aneh. Kalau sholawatan tidak usah pakai hura-hura yang berlebihan. Kita punya ikon, kita punya pahlawan sholat Habib Syekh. Apa yang beliau izinkan ikuti, apa yang beliau tidak suka jangan diikuti. Jangan sholat kita lebih meriah atau lebih hura-hura atau melakukan sesuatu yang melanggar guru-guru kita. Kita besok di akhirat gampang tiru siapa? Kulong gandul sarungnya Habib Muhammad Syarif Al-Hadi, kulong gandul sarungnya para habaib, kulong gandul sarungnya para kiai. Sudah, tidak usah bikin cara yang aneh-aneh, tidak usah bikin cara yang aneh. Itu dawuhnya dia, betul-betul ditekankan kepada teman-teman kita. Kemudian yang utaranya lagi itu doa Habib Syekh ketika setahun yang lalu kesini. Alhamdulillah kemarin Habib kita awal usamah di sini dibuka oleh Habib Syekh hari Rabu. Habib Syekh kesini alhamdulillah bersalawatan bersama dengan para santri, bersalawat bersama dengan para guru-guru kita, dan itu Gus Ali tulis doa beliau tahun yang lalu, yaitu beliau mendoakan siapa orang yang mau memikirkan Darul Hidayah, siapa orang yang mau mencintai Darul Hidayah, siapa orang yang mau mengabdi di Darul Hidayah, siapa orang yang mau mendukung, mengurusi kepada Darul Hidayah, dan semua orang yang berhubungan dengan Darul Hidayah, semoga hidupnya agar dibahagiakan oleh Allah. Amin. Kemudian yang utarnya lagi adalah dawuhnya Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Sigaf ketika kita minta doa untuk Darul Hidayah, maka beliau kemudian dawuh, membela Islam semangatnya tidak boleh luntur, membela Aswaja semangatnya tidak boleh luntur, dan wadahnya adalah Darul Hidayah. Kemudian utaranya lagi adalah dawuhnya Syekhina Haji Maimun Zubair. Beliau dawuh, santri orang usah tirakat macam-macam, orang usah tirakat poso ben, orang usah tirakati santri dia mangan sing enak, turu sing kepenak, ngaji sing jenak. Enak dong, mangan enak, turu kepenak, ngaji sing jenak. Maka jika santri Darul Hidayah 3 bulan, 6 bulan nanti setelah pulang, wong omah pamling, saya kalau pumen, subur ke pondokane. Tapi kata beliau, tirakatnya santri cukup dengan naati aturan pondok. Naati apa? Wes meh piye aku tirakatku naati aturan pondok, tirakatku sinau, tirakatku musyawarah, tirakatku ngaji pun ikut tirakat. Rasa tirakat sing aneh. Itu merupakan dawuh dari para guru-guru kita, yang itu kita jadikan prinsip bahwa kita punya guru kita punya guru, sambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan segala apapun yang diajarkan oleh guru kita, anggere duwe guru mesti sesuai dalil, mesti sesuai dengan syariat. Sing neh-neh niku jenengan goleki orang nanti sumber dari mana.
Sehingga nyenah ini pun dengan pada si orang ini dari mana? Enek oknum ini sehingga kemudian joget pada lampu seragam kebesaran dari sebuah organisasi Islam. Itu bukan dari organisasi itu hanya oknum. Ada orang yang kemudian selawatan ketika acara-acara itu bukan merupakan organisasi, tapi merupakan hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Itu semuanya ada dalilnya dari Quran, dari Nabi Muhammad maupun dari dawuh para ulama radhiyallahu taala anhum. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad depan insyaallah jadwalnya Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad. Insyaallah kita akan membaca bersama-sama Qatibul Haddad dan juga qasidah-qasidah yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad insyaallah.